Ada yang sampai berdiri di kursi. Alena sampai berdiri di kursi. Coba kita lihat Clarissa lagi ngapain ya? Lagi lompat apa lagi ngapain gitu ya? Ya, kita lagi nyanyi satu lagu lagi. Buah roh, siapa sih yang hafal buah roh? Ayo, ada berapa buah roh? Ada yang ingat? Sebut aja satu. Ada yang ingat? Buka mute-nya, siapa yang ingat? Boleh jawab. Kalau yang ingat juga dibuka. Mute-nya di unmute. Kaika apa buah roh? Coba sebutin satu. Dito. Kayla, ayo Evelyn. Apa buah roh? Ayo, buah roh apa ini? Ya, Egri. Sebutin, Kak Ika. Satu aja. Mangga ya. Buah. Hah? Bener nggak sih? Mangga, jambu, pisang, melon. Iya nggak sih? Bukan, itu buah yang ada di pasar. Ada yang ingat ya? Berarti apa ya Bu Yuli? Buah roh itu? Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ya, biar tahu pakai gaya. Coba ikutin Ibu Yuli ya. Saya. Sudah juga. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba lagi. Ya. Yuk, ini. Kasihnya dulu, kasihnya seperti ini. Kasih, senyum, sukacita, Ikutin Yuli. kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah roh. Sudah siap semuanya? Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri kita. Inilah buah Kudus, mengalir dalam hidupku. Inilah Kudus, setiap hari. Lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Kudus, mengalir
Adik-adik, hari ini kita mau mendengar. Ada yang mau memberikan talentanya, yaitu mengisi puji-pujian. Pas mulai. Teman-teman, pujian Mas Deo sama Jerry, bagus ya. Sekarang kita mau berdoa, doa pembukaan dan firman Tuhan. Yuk, buka tangan, tutup mata. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengenalkan kami pada hari ini untuk beribadah. Kami mengucap syukur kami dapat bertemu dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu walaupun melalui virtual. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mau pimpin kami, buka mata kami, buka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau pujikan lagu Aku Siap Mendengar. Apa? Aku siap mendengar cerita. 1, 2, 3. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Burung gagak tani ikan, mata ke depan siap mendengar. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Burung gagak tani ikan, mata ke depan siap mendengar. Hari ini siapa yang cerita? Tadi Mbak Yun udah bilang pas di depan. Mbak
Dewi. Ya. Halo Dewi. Halo semuanya. Apa kabar semuanya? Udah cerita ya hari ini ya? Udah siap belum ya? Siap. Ya. Kalau sudah siap, berarti kita sebentar duduk tenang dulu. Kita mau baca firman Tuhan, kita mau mendengarkan cerita Tuhan, dan kita nanti boleh melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita mau buka Alkitab dulu. Yang punya Alkitab yang sudah besar-besar boleh dibuka Alkitabnya. Kita akan baca dari kitab Keluaran. Sudah disiapkan? Kitab Keluaran pasal ke-13. Keluaran 18, maaf ya. Keluaran 18 ayat yang ke-13 sampai ke-27. Bacaannya panjang nih, tapi kayaknya ada anak-anak yang sudah bisa baca Alkitab. Kayaknya Mbak Dewi mau ajak baca Alkitab. Ada Mas Iwa, bisa baca nanti. Kemudian ada Deo, ada Dani, ada Kaila, ada Mbak Dewi bagi-bagi dulu ya. Untuk yang ayat ke-13-nya nanti pertama dari Mbak Dewi dulu, kemudian nanti Deo yang ke-14. Keluaran 18 yang ayat ke-14-nya Deo. Kemudian ada Kaika yang ke-15. Yang ke-16 Iwa. Yang ke-17 Dani. Yang ke-18 Kaila. Yang 19 Josafat. Nenet, bisa baca Alkitab ya? Bisa ya? Bisa. Bisa. Nenet berarti yang ayat yang ke-20. Ekli yang ke-21. Dito yang ke-22 ya Dito. Sampai berapa? Rahel yang ke-23. Oke. Marcel yang ke-24. Abi ayat 25 ya, Bi. Oke. Ke-26 Senen. Yang mana? Senen. Yang ke-27 Evelyn ya. Oke, lengkap sudah 27. Dari 13 sampai 27. Diulang ya nanti ya. Yang ke-13 nanti Mbak Dewi dulu. Yang ke-14 tadi Dio. Ke-15-nya Kaika ya. Kitab yang mana? Keluaran 18. Keluaran 18
Ayat yang ke-13 sampai 27. Yuk kita mulai baca ya, dari Mbak Dewi dulu ya. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai yang ke-14, Dio. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri? Duduk sedang di depanmu dari pagi sampai petang. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan pada tunjuk Allah. 16, Iwa. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara orang dan mau lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan Allah. 17, Dani. Tapi mertua Musa menjawabnya, baik seperti Dani, suaranya yang keras, ulangi lagi. Tapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik Seperti yang kau lakukan itu. 18, Kaila. Engkau akan menjadi sangat tulah, baik engkau, baik bangsa yang beserta kau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. 19, Jojo. 19, Jo. Halo Bu, Ya. jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ekli. Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili dan di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dan demikian mereka meringankan pekerjaanmu. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menangguhnya. Engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. kalau gitu kan ini Rahel, ayat yang ke-23. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya.
Ayo. Ayat 24, Kak. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. 5. Abi. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sana. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Evelyn. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Oke, terima kasih semua anak-anakku. Kasih jempol dulu buat semuanya, hebat. Oke, kita sudah baca dari Keluaran 18 ayat ke-13 sampai 27. Sekarang Ibu mau tampilin gambar yang pertama. Bentar ya, coba. Ini kau ya. Nah, siapa yang di rumahnya sudah, khususnya untuk yang sudah sekolah, kelas balita, yang sudah diajari untuk belajar mandi sendiri? Ada nggak? Saya. Mandi sendiri. Sudah semua ya? Sudah. Adik-adik kita yang kecil-kecil mungkin pelan-pelan nanti juga sudah mulai diajari sendiri. Sekarang gambar yang kedua. Kita lihat. Nah, siapa yang di rumah masih disuapin? Ada nggak? Aku. Masih ada yang disuapin? Dari. Masih, oke, masih ada ya. Nggak apa-apa. Nanti kita akan coba omongin nanti, tapi kita lihat gambarnya dulu. Oke, nih ada anak yang makan sendiri. Gambar selanjutnya. Nah, Bisa. Ini saya sudah bisa ini. Ah, sudah bisa, benar sudah bisa. Oke, ada anak yang mencuci piring. Nah, sekarang lambat. Saya sudah bisa. Ya, ada nggak ya gambarnya ya? Coba kita lihat dulu ya. Sebentar ya, gambar selanjutnya. Nah, ini nih yang paling sering di rumah habis mainan. Ada nggak yang setelah mainan terus kita masukin lagi ke kotak, kita rapihin lagi? Aku sih nggak pernah keluarin mainan. Ada yang sudah, yang belum. Masih ada yang minta tolong sama mama, minta tolong sama kakak. Oke. Masih ada gambar lagi, Mbak? Coba kita lihat. Nah, ini dia nih meja belajar. Kalau habis belajar, berantakan banyak buku-buku, terus kita rapihin lagi setelah selesai belajar. Ada yang sudah. Nah, ini dia. Ada juga yang sudah seperti ini di rumah, membereskan tempat tidur sendiri. Saya. Oke. Ya, sekarang kita mau bahas tadi dari yang sudah kita baca dari kitab Keluaran pasal 18 ayat yang ke-13 sampai 27. Bercerita tentang siapa sih tadi, coba? Tentang siapa? Ada bapak siapa tadi di Musa. Siapa sih Bapak Musa itu? Apa ya? Bangsa-bangsanya berdiri di hadapannya, tetapi Musa sendiri duduk. Ya, Bapak Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel. Nah, kemarin kan sudah dapat cerita tuh minggu kemarin dari Mbak Pipit ya. Bapak Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah
Tanah Mesir. Tanah Mesir menuju ke Kanaan. janjian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, selama dalam perjalanan Bapak Musa memimpin bangsa Israel, banyak sekali terjadi masalah. Permasalahannya banyak, padahal umat Israel banyak atau sedikit jumlahnya? Banyak. Banyak apa sedikit bangsa Israel? Banyak. Banyak, betul. Nah, dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian Tuhan, bangsa Israel punya banyak masalah, punya banyak persoalan. Nah, karena Bapak Musa ini memimpin bangsa Israel, jadi bangsa Israel taunya kalau punya masalah pasti harus datang ke Bapak Musa, curhat. Bapak Musa, tolong saya punya masalah dengan ini. Saya mau minta penyelesaian Bapak Musa. Nah, Bapak Musa mendengarkan masalahnya, menyelesaikan masalahnya juga. Tapi karena bangsa Israel banyak, Bapak Musa mengerjakannya seorang diri. Nah, coba adik-adik bayangin. Bapak Musa kerja sendiri menyelesaikan masalah bangsa Israel dari pagi-pagi sampai petang. Mendengarkan bangsa Israel, menyelesaikan masalah bangsa Israel. Kira-kira capek nggak ya? Capek nggak kalau dikerjakan sendiri? Capek. Capek. Kalau adik-adik habis mainan, terus dikerjain ngebereskan mainannya sendiri, kira-kira capek nggak? Padahal mainnya sama adik, sama kakak, tapi yang membereskan mainan cuma adik seorang diri. Kira-kira capek nggak? Capek. 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 Musa, iya. Bapak Musa juga sudah mulai capek, sudah mulai kelelahan karena seorang diri memimpin bangsa Israel, menyelesaikan segala permasalahan bangsa Israel, juga segala macam persoalannya bangsa Israel. Akhirnya Bapak Musa kecapean dari pagi sampai malam. Terus belum yang ngantri nih, yang ngantri banyak banget. Sampai nggak sabar nunggunya, ih lama banget ya. Aku nunggunya lama banget nih, kok nggak selesai-selesai ya. Nah, akhirnya bapak mertuanya Bapak Musa, namanya Bapak Yitro, sudah lihat nih. Wah, kayaknya nggak bisa nih kalau Bapak Musa sendirian kayak gini nih. Akhirnya Bapak Yitro bilang sama Bapak Musa, Musa, sudah saatnya kamu mencari orang yang dapat membantu kamu. Nggak bisa lama-lama kamu seorang diri untuk menyelesaikan semua persoalan bangsa Israel. Kamu bisa sakit, kamu bisa capek, kelelahan. Akhirnya yang memimpin bangsa Israel siapa nanti kalau Musa sakit? Nah, Bapak Yitro akhirnya menasihati Bapak Musa, coba deh, kamu sekarang cari orang. Yuk kita lihat gambarnya yuk. Nih akhirnya Bapak Musa akhirnya mendengarkan nasihatnya Bapak Yitro untuk mencari orang yang dapat membantu Bapak Musa. Walaupun sebelumnya Bapak Musa ragu-ragu, bisa nggak ya kira-kira kalau memilih orang yang bisa membantu aku? Bapak Musa masih ragu-ragu. Tapi akhirnya Bapak Musa mencari orang yang juga akhirnya nanti bisa membantu Bapak Musa. Kita lihat gambarnya. Nah ini orang-orang Israel yang punya masalah, yang berantem, yang pokoknya segala macam permasalahan yang harus diselesaikan Bapak Musa. Tuh, datang ke Bapak Musa. Nah, akhirnya Bapak Musa mencari orang-orang yang bisa dipilih untuk membantu Bapak Musa dengan syarat harus taat kepada Tuhan, takut akan perintah Tuhan. Nah, itu syaratnya, harus jujur. Nah, ini dia orang-orang yang akan dipilih Bapak Musa nih. Jadi diseleksi dulu, pokoknya harus orang-orang yang taat akan perintah Tuhan, takut sama Tuhan, jujur. Nah, lagi dipilih nih. Nah, akhirnya kalau udah ada pilihan yang ditentukan sama Bapak Musa, kira-kira pekerjaannya Bapak Musa jadi ringan nggak? Ringan. Musa jadi capek lagi nggak? Karena nanti dari yang dipilih Bapak Musa akan memimpin dari 1 orang, 10 orang, kemudian ada 50 orang. Nah, jadi dibagi-bagi tugasnya.
Jadi kalau ada persoalan yang berat, baru nanti ke Bapak Musa. Tapi karena Bapak Musa sudah memilih orang-orang yang dipercaya untuk membantunya, pekerjaan Bapak Musa menjadi ringan dan pekerjaannya jadi cepat terselesaikan. Nah, dari yang tadi gambar yang awal-awal Mbak Dewi share tadi, ada yang mulai mandi sendiri, ada yang mencuci sendiri piringnya habis makan. Nah, adik-adik coba di rumah kira-kira sudah belum diberi tanggung jawab sama orang tua? Ada nggak yang sudah mulai besar-besar nih? Coba, Senen, kamu tugasnya sekarang membereskan kamar kamu sendiri. Dari bangun tidur, membereskan tempat tidur, terus membereskan meja belajar, terus menyapu kamar. Tuh tugas dari ibu yang sudah diberikan tanggung jawab untuk Senen. Terus ada lagi, pokoknya tugasnya Kaika mencuci piring setelah makan. Piring sendiri aja dulu. Mencuci piringnya sendiri dulu setelah makan. Ada yang sudah diberi tugas itu di rumah? Diberi tanggung jawab untuk pekerjaan di rumah supaya bisa membantu mama papa meringankan pekerjaan mama papa. Ada yang sudah diberi tanggung jawab? Sudah. Ada. Ditaati enggak? Ditaati. Ditaati, betul ya, ditaati ya. Karena coba, kalau seandainya semua pekerjaan rumah mama yang kerjakan sendiri, coba, mamahnya capek enggak? Papa capek enggak? Capek enggak? Capek. Iya, kalau udah capek, nanti mamahnya sakit kepala, badannya panas, kita nggak bisa lagi ntar dapat makan pagi, makan siang, makan malam, nggak ada lagi yang masakin. Betul? Iya, jadi mulai sekarang anak-anak nggak cuma di rumah, di dalam pelayanan pun juga anak-anak sudah mulai peduli dengan kegiatan di gereja. Nih contohnya, kalau Mbak Dewi lagi tugas ngajar di kelas kecil, nah nggak ada temennya yang gitarin, terus ada anak yang sudah bisa gitar, harus bisa gini, Dewi, aku mau dong gitarin biar rame nih kelasnya, bantuin gitar deh. Nah, itu juga boleh. Itu peduli dan tanggung jawab kepada kegiatan pelayanan kita. Nggak apa-apa, mulai jangan pernah berpikiran, kayaknya belum bisa deh, aku bantuin deh di dalam ibadah anak, belum bisa, aku masih kecil. Nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Kita kasih contoh buat adik-adik yang masih kecil-kecil tuh, yang masih balita, yang masih batita. Kita bangun kepedulian kita, tanggung jawab kita untuk lingkungan sekitar kita. Baik di rumah, di sekolah, kegiatan pelayanan ibadah di gereja, pokoknya di sekitar kita, di lingkungan kita. Kita mulai belajar peduli, kita mulai belajar bertanggung jawab. Apa yang kita bisa, kita coba salurkan, kita coba sumbangkan. Saya bisanya mimpin nyanyi deh, saya mau bantu mimpin nyanyi di gereja. Boleh, bilang sama Bu Guru, Bu, saya mau belajar pimpin nyanyi. Ayo, Bu Gurunya senang. Saya mau belajar pimpin doa. Boleh. Nah, itu baru anak-anak tuh Tuhan. Nah, itu sebelum kita mau tutup, kita mau lihat video satu lagi. Kita lihat video ya, bentar aja. Tunggu ya. Ada yang udah ngantuk nih? Senen ngantuk ya. Tidur jam berapa, Senen? Tidurnya kalau nggak salah jam 11 kayaknya. Tidurnya malam banget. Jangan malam-malam ya. Iya. Yuk, kita lihat yuk.
Sudah lihat ya? Oke, semut itu kecil, tapi kalau kita bersama-sama, kayak tadi bawa sesuatu, kalau kecil kan kita nggak bisa ya. Iya, susah berat rasanya kalau kita membawa sesuatu yang besar, kita sendirian bawanya kecil, kayak semut tadi bawanya sendiri kecil, pasti nggak akan bisa. Tapi kalau kita bawa bersama-sama, kita bagi bersama-sama, akan menjadi mudah. Pekerjaan kita menjadi ringan. Pekerjaan kita menjadi cepat terselesaikan. Kalau kita mau peduli, kalau kita mau belajar bertanggung jawab. Mau adik-adik? Belajar peduli, belajar bertanggung jawab. Kita delegasikan tugas-tugas kita. Jadi kita harus ada di Alkitab, tertulis di Amsal 6 ayat 6, itu ada, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal yang ke-30 juga bilang, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, di Alkitab pun tertulis ya, kita harus belajar dari semut. Jadi, dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani, kita harus belajar peduli, belajar melihat situasi bahwa kita bisa menyumbangkan apa yang kita punya, talenta kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bertanggung jawab. Mau jadi anak-anak yang taat, mau jadi anak-anak yang peduli dan bertanggung jawab, di rumah, bantu mama papa, membereskan pekerjaan rumah, di pelayanan juga gitu sama. Kalau ada bu guru yang tidak masuk untuk bantuin gitar, bantuin berdoa, anak-anak harus bisa. Saya mau Bu, saya mau bantuin gitarin, saya mau bantu doa, saya mau bantu pimpin lagu. Nah, dimanapun kita berada, kita harus tetap peduli dan bertanggung jawab. Sama seperti Bapak Musa, yang juga tadi mau memilih pemimpin yang untuk bisa membantu Bapak Musa. Oke, kita baca sama-sama di Amsal 6 ayat 6. Sekali lagi sebelum kita tutup ya. Kita baca di Amsal 6 ayat yang ke-6, kita baca bareng-bareng. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Itu tadi cerita dari Mbak Dewi. Semoga firman Tuhan ini bisa adik-adik laksanakan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Nice. Selamat hari Minggu. Apa tadi kita belajar dari mana? Dari semut ya. Ya. Nah, buat bersama-sama. Yo, sekarang kita mau nyanyi sama-sama. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama. Ayo Bu. Kita kerja sama-sama. Pakai gayanya yang ada adik kakak, misalnya bertiga, pegangan tangan bertiga. Kalau adanya papa mama sama papa mama. Kalau sendiri sama bonekanya. Hahaha. Yo, kita nyanyi bareng-bareng. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang hati. Kerjaku semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang hati. Lagi.
Siapa sama mama ya? Apa sama kakak? Sama guling. Apa? Sabar. Aduh. Nah, sekarang Mbak Yuni mau kasih tahu. Tadi kan kita belajar dari semut untuk kerja bareng-bareng ya. Belajar dari Musa juga untuk kerja bersama-sama juga untuk bagi-bagi pekerjaan biar kata Mbak Dewi apa? Biar lebih cepat dan biar lebih baik hasilnya. Nah, untuk minggu depan aktivitas untuk hari ini kita adik-adik deh, bukan kita. Adik-adik itu bikin di foto ya atau di video kegiatan yang bisa dikerjakan bersama-sama. Misalnya sama adik kakak atau boleh sama papa mama. Nah, yang dikerjakan bareng-bareng apa ya? Contohnya misalnya masak bareng-bareng. Nah, adik misalnya cuci sayurannya. Nah, kakaknya potong-potong sayurannya. Nanti mama yang masak ya, yang ngulek-ngulek ya. Nah, terus kalau papanya apa? Papanya makan. Waduh, enggak, papanya juga dapat jatah cuci piring misalnya gitu ya. Nah, itu di foto atau di video. Atau boleh yang lain. Misalnya adiknya atau kalau yang cuma satu orang boleh misalnya nyapu, nanti mamanya yang ngepel. Nah, nanti papanya yang ngapain lagi, yang bersih-bersih, yang lap-lap gitu ya. Oke, kayak Kayla ya. Nanti juga ya boleh ya di video. Ya, dikirim ya. Tapi untuk minggu depan ibadahnya itu ibadah spesial. Jadi adik-adik harus bergabung dengan orang tua untuk perjamuan kudus bersama. Ya, bersama dengan orang tua. Jadi adik-adik ikut ibadah ya yang jam 8 pagi tuh. Ya, nanti minta sama mama papa siapin minuman sama roti. Oke? Oke, pinter semuanya. Tapi foto dan videonya jangan lupa. Ya, tetap dikirim sampai hari Rabu ini ke depan. Ya. Oke. Sekarang Mbak ini mau kasih lihat aktivitas adik-adik yang minggu lalu. Tirsa, Ina, Deo, Jerry, Devan David. Siapa ini? Moses. Ini ada Kaeksi dan Ina. Video, coba kita lihat. Seperti ini ya. Oke. Sekarang kita mau persembahan. Nah, siapa yang ingat persembahannya dikemanain ya? Kan biasanya kantongnya beredar. Kalau sekarang titip sama mama, papa. Atau bisa juga ditransfer ke rekening GKJ Yerinia ya. Kalau nggak tahu rekeningnya boleh tanya sama Mbak Heni. Sama mama papa pasti punya. Oke, sekarang kita mau nyanyi kasihnya seperti sungai
untuk mengiringi persembahan kita hari ini. Oke? Ya, pakai gaya juga. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Iya, pintar. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Ini yang akan pimpin dalam tutup dan doa. Ya, anak, kita semua mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Siapa teman-teman? Jericho. Siapa ya? Yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Tapi melalui firman hari ini, kami boleh diingatkan untuk selalu mempunyai tanggung jawab yang baik. Tuhan, berkati Ibu Dewi yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami kembali untuk minggu depan. Kami boleh beribadah kembali. Meskipun Tuhan, kami mau beribadah bersama dengan Bapa dan Mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagu penutup, yaitu 2, 3, 4. Tahu nggak lagunya? Bisa ya pasti semuanya. Kalau nggak bisa, ikutin pelan-pelan. Oke? Ya, kita nyanyi bareng-bareng. Bekerja dari berkat sekali lagi. Adik-adik lompat pas lagi. Hey. Ayo boleh berdiri. Tunggu
nice. Boy. Sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan untuk hari ini. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nah, Mbak Yuni sama Ibu Yuli mau ingatkan lagi bahwa kita harus hidup bersih. Nah, Mbak Yuli bawa itu masker. Kalau misalnya kita kemana-mana pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Kalau misalnya nggak ada lagi di jalan, pakai hand sanitizer. Di bawah ya kalau pergi-pergi ya. Hand sanitizer. Iya. Terus apa lagi? Jangan lupa makan makanan yang sehat. bergizi. Makan sayur, Wah. sama jangan lupa makan. Kalau jajanan boleh nggak sih? Nggak boleh dulu. Oke. Sama apa tadi? Oh, makan buah kata Bu Yuli. Iya betul, sama makan buah. Satu lagi Mbak, ini yang nggak boleh lupa, anak-anak harus berdoa. Kita doain supaya virusnya cepat hilang, cepat pergi, dan kita bisa pergi ke gereja. Yes, boy. Tetap semangat ya, adik-adik. Oke, semangat ya. Nah, sampai ketemu minggu depan. Oh, mau foto dulu. Bye. Bye. Oh, bye, Bude. Yes, boy. Bye. Fotoin ya. Mas Adi yang fotoin. Bye, guys. Thank you. Oh, foto-foto siap. Bye. Mas Adi fotoin nggak? Masa ini punya papa Ya udah, ayo ada Mbak Cia yang mau fotoin. Kita Ya, ya di depan semuanya senyum. senyum. Umurnya dari lama-lama. Abi, senyum. Yes, boy. Yes, boy. 1, 2, 3. Udah selesai. Halaman ini sama itu. Lagi 1, 2, 3. 3 lagi yang kedua ada 2 halaman 2 lagi 1, 2, 3. Yes, boy. Tuhan memberkati.